Nah, Hajjaj bin Yusuf. Nah, dia kontroversial kenapa Pak? Dia sebenarnya seorang alim, maksudnya seorang yang hafal Al-Quran pertama. Dia hafal Al-Quran. Kedua, dia selalu menghantamkan Al-Quran itu setiap 3 hari. Setiap 3 hari dia selalu menghantamkan Quran. Ya. Kemudian dengan beliaulah Al-Quran menjadi 30 juz. Jadi dulu sebelumnya pada zaman Nabi dan zaman sahabat, Al-Quran tidak dibagi dalam 30 juz Pak. Yang membagi 30 juz itu beliau, ya, Al-Hajjaj bin Yusuf. Kemudian setelah itu mengharokati Al-Quran. Ya dulu Al-Quran masih gundul Pak. Yang mengharokati Al-Quran ini Hajjaj. Cuma kontroversialnya dia siapa yang berani menentangnya dibunuh Pak. Jadi pemimpin yang termasuk kalau menurut kita zolimnya luar biasa. Zolimnya kenapa? Ulama-ulama banyak yang dibunuh oleh dia karena tidak sesuai pemikirannya dengan beliau. Unik ya Pak, kontroversial banget. Nah ini, kita baca bersama-sama biar paham Pak. Ya, jadi beliau kontroversial, ya, dikenal sebagai penguasa yang cerdas namun keras dan kejam. Disebutkan bahwa dia bertanggung jawab atas kematian ribuan jiwa Pak. Namun dia dikenal juga sebagai orang yang menghormati Al-Quran dan berjasa dalam perluasan wilayah dinasti Umayyah. Ya. Kemudian dia meyakinkan Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk menggunakan mata uang khusus bagi dunia Islam. Ya, dia yang mewajibkan seluruh dunia Islam, seluruh daerah yang dikuasai wajib berbahasa Arab. Itu beliau Pak. Jadi luar biasa sebenarnya untuk pengembangan Islam beliau bagus. Kemudian menciptakan mata uang Islam. Ya. Dulu ada wilayah yang namanya Bizantium, Romawi Timur Pak. Romawi itu kerajaan besar sebelum dikenal di Eropa sekarang ini. Ya. Besar sekali Pak. Dengan adanya ini Pak, semua orang beralih ke Islam Pak. Karena kita memakai mata uang, ya, jelas-jelas mata uang di seluruh ke wilayah keislaman kita Pak. Ya. Nah ini ya seperti itu Pak. Nah, kontroversinya itu dia banyak membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Bahkan kalau kita lihat di sini betapa dia melakukan tindakan seperti misalnya, ya, dia adalah orang yang menurut Imam Zahabi dalam kitab Syiar An-Nubala ini katakan Al-Hajjaj, ya, semoga Allah memusnahkannya di bulan Allah memusnahkannya tahun 95 Hijriah. Maksudnya 95 Hijriah itu adalah kematian beliau. Beliau meninggal tahun 95 Hijriah dalam keadaan tua. Dia adalah orang yang zalim, bengis, nasibi, membenci Ahlul Bait, sangat membenci Ahlul Bait, keji, suka menumpahkan darah, memiliki keberanian, kelancangan, tipu daya dan kelicikan, tapi dia punya kefasihan dalam bahasa dan kecintaan terhadap Al-Quran. Aku, kata Imam Zahabi, telah menulis tentang sejarah hidupnya yang buruk dalam kitabku. Kitabnya namanya At-Tarikh Al-Kabir. At-Tarikh itu artinya sejarah Pak, sejarah yang besar. Ya, dalam kitabnya beliau At-Tarikh Al-Kabir mengenai pengepungannya terhadap Ibnu Zubair. Kejamnya beliau Pak, Ibnu Zubair, ya, anak dari Zubair bin Awan, sahabat yang besar. Kemudian ibunya adalah Asma binti Abu Bakar. Itu ketika penyerangan kota Ka'bah itu dihancurkan sama Hajjaj bin Zubair. Bahkan, ya, kepala dari Ibnu Zubair itu dipancangkan di Ka'bah. Itu kejamnya luar biasa beliau. Dipancangkan kepalanya di atas Ka'bah sampai akhirnya ibunya Asma binti Abu Bakar meminta langsung kepada Hajjaj untuk diturunkan. Jadi Asma binti Abu Bakar ibunya minta diturunkan, biar bagaimanapun itu saudara muslim. Saya terima, engkau telah membunuhnya. Karena dalam Islam yang namanya pemberontak bugot Pak, hukumannya mati Pak. Kalau dia berani memberontak kepada penguasa, maka hukumannya mati. Dan Asma binti Abu Bakar menyadari itu. Cuma masalahnya dia tetap seorang muslim, maka perlakukanlah dengan cara muslim. Dia sudah meninggal, kata Asma binti Abu Bakar. Dia minta itu diturunkan agar bisa dikuburkan dengan baik. Tapi luar biasanya Asma binti Abu Bakar apakah menyatakan kepada orang, ayo lawan orang ini, hancurkan orang ini, dia telah membunuh anak saya? Tidak Pak, dia sadar
pilihan Ibnu Zubair adalah melawan. Karena dianggap seorang yang namanya Hajjaj bin Yusuf seorang yang kejam. Tapi penghormatan kepada orang yang sudah meninggal harus dilakukan. Makanya atas permintaan Asma binti Abu Bakar, akhirnya kepalanya diturunkan, kemudian beliau dikuburkan dengan cara yang baik, dengan cara yang Islam. Nah itu Pak. Nah itu luar biasanya seorang Hajjaj bin Yusuf. Nah kemudian dia melakukan penghinaan terhadap penduduk Al-Haramain, dua tanah haram yang suci. Dia menyatakan bahwa penduduk haram itu penduduk Mekah Madinah orang yang gak baik, kata beliau. Nah itu. Kemudian juga beliau menguasai Irak dan wilayah timur Pak. Dia menguasai Irak dan wilayah timur selama 20 tahun. Juga dia melakukan peperangan dengan Ibnu Asyad. Ibnu Asyad sebenarnya tadinya teman beliau Pak, tapi karena perlakuan dia yang kejam kepada penduduk Irak, akhirnya dia memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf, dan akhirnya dia boleh diperlakukan hal yang sama seperti Ibnu Zubair. Nah ini Pak, ya. Nah kemudian sikapnya yang lain adalah suka melambatkan sholat Pak. Aneh gak Pak? Orang menghafal Quran, orang yang juga berbiasa dalam Islam, tapi sholatnya lambat. Kalau orang biasa gak ada masalah Pak, tapi ini pemimpin Islam, masalahnya beliau yang menjadi imam sholat Pak. Kalau nggak menjadi imam sholat nggak masalah, dia jadi imam sholat tapi dia melambatkan sholatnya. Setiap sholat dilambatkan, tidak pada awal waktunya. Yang ini yang menjadi dasar dari hadis ke-46 yang kita bahas kemarin Pak. Nah ini Pak, yang mereka bertanya kepada Jabir bin Abdullah, karena Jabir bin Abdullah itu menjadi apa? Guru Pak bagi penduduk Madinah, di samping Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dan Zaid bin Sabit, yang nantinya yang saya ditulis di dalam tulisan saya, yang nantinya menjadi dasar dari mazhab Imam Malik Pak, Imam Malik bin Anas.